Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat saya dan kalian semua. Amin. Hari ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu ya, yaitu mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Simak sampai habis ya, karena di dalamnya ada tugas. Pelanggaran hak warga negara. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak warga negara itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak disengaja, atau kelalaian hukum yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang, atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi di sini kalau kita lihat pengertian pelanggaran hak warga negara, di sini yang saya beri warna merah itu adalah subjeknya, artinya siapa yang melakukan pelanggaran. Yang melakukan pelanggaran adalah setiap orang atau kelompok, dan juga termasuk aparat negara. Aparat negara itu bisa contohnya seperti polisi ataupun pejabat yang bekerja di pemerintahan. Kemudian yang saya beri warna hijau itu adalah niat dilakukannya pelanggaran hak ya. Jadi baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang nanti akhirnya mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut itu adalah akibat ya. Yang saya beri warna biru adalah akibat apabila hal tersebut dilakukan. Kemudian hak siapa yang dilanggar adalah hak seseorang atau kelompok orang. Jadi bisa perorangan ataupun yang sifatnya berkelompok. Kemudian akibat apabila hak warga negara itu dilanggar, itu adalah yang saya beri warna hijau tua. Jadi akibatnya apa? Akibatnya ditakutkan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Jadi kalau misalnya pelanggaran hak itu terjadi, itu ditakutkan tidak akan memperoleh perlakuan hukum atau penyelesaian hukum yang adil dan benar ya. Pelanggaran HAM sebenarnya terjadi karena adanya pengabaian terhadap kewajiban asasi. Karena hak dan kewajiban adalah dua hal yang harus berjalan selaras, serasi, dan seimbang. Jika hanya berat sebelah, maka akan menimbulkan masalah. Contoh gampangnya, misalkan kalian sebagai murid, hak kalian adalah memperoleh pengajaran dari Bapak Ibu Guru. Nah, ketika hal itu tidak dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, maka kalian haknya sudah dilanggar. Begitu juga kalau dilihat dari sisi Bapak Ibu Guru, kewajibannya adalah mengajar. Tetapi ketika Bapak Ibu Guru tidak melakukan pengajaran atau memberi pendidikan kepada kalian, maka hak kalian sebagai murid juga dilanggar, begitu seterusnya.
Saya lanjutkan mengenai pengingkaran kewajiban ya. Pengertian pengingkaran kewajiban itu adalah proses, cara, atau perbuatan mengingkari terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh negara. Jadi di sini di garis yang perlu digarisbawahi adalah kewajiban yang telah ditentukan oleh negara. Contohnya, contoh pengingkaran kewajiban itu yang pertama adalah melakukan terorisme, kedua membentuk gerakan separatisme yang membahayakan NKRI, yang ketiga membuang sampah sembarangan, keempat melanggar aturan berlalu lintas, dan yang terakhir tidak membayar pajak. Jika kalian sudah menerima LKS, contoh-contoh di LKS masih banyak lagi ya. Jadi ini hanya sebagian saja yang saya contohkan. Jadi contoh 1 dan 2 itu merupakan kenapa dianggap sebagai pelanggaran kewajiban? Karena mengenai bela negara, jadi itu sangat bertentangan dengan isi pasal 27 ayat 3 ya, bahwa dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Artinya, jika terorisme dan separatisme itu dilakukan, itu adalah dua hal yang bertentangan dengan bela negara. Justru terorisme dan separatisme membuat negara menjadi maksudnya membahayakan keutuhan negara. Saya lanjut mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya. Ada 4 faktor di sini. Yang pertama adalah faktor sikap egois ya. Jadi sikap egois itu merupakan suatu tindakan yang hanya memikirkan diri sendiri. Misalnya, jika pengendara angkutan umum, contohnya bis ya, bisa saja truk atau yang lain, yang mengemudikan dengan ugal-ugalan, maka akan membahayakan pengguna jalan lain. Nah, jadi sifat egois dari si pengendara angkutan umum itu bisa membahayakan nyawa orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak yang belum menyadari pentingnya menghargai hak dan kewajiban, seperti banyaknya pedagang yang mendirikan warung di atas trotoar ya. Jadi kalau warung itu didirikan di atas trotoar, hak pejalan kaki yang terganggu. Jadi ada hak orang lain yang terganggu akibat kurang sadarnya terhadap aturan. Yang ketiga, sikap tidak toleran ya. Sikap tidak toleran muncul karena merasa apa yang dianut seseorang itu adalah yang paling baik ya. Sehingga tidak memberi kesempatan pada orang lain untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengannya. Misalnya, tidak memberikan kesempatan orang lain beribadah sesuai dengan keyakinannya. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Misalnya, contoh penyalahgunaan kekuasaan itu seperti korupsi, kolusi, ataupun nepotisme di kalangan orang-orang yang memiliki jabatan. Untuk yang terakhir yang saya sampaikan ini adalah menjawab pertanyaan dari kemarin. Ada beberapa anak yang bertanya ya. Ini saya respon sangat baik. Saya berharap yang lainnya juga nanti bisa mengajukan pertanyaan tentang apa yang belum dipahami ya. Jadi ini ada
Yusuf Nidomi dari kelas 12 IPS 2 ini menanyakan mengenai dia belum paham mengenai hak aktif, pasif, positif, dan negatif ya. Jadi saya jelaskan ulang, hak aktif itu adalah hak yang dilakukan secara aktif. Sedangkan hak pasif itu adalah hak yang dilakukan secara tidak aktif atau pasif. Jadi hak aktif contohnya itu seperti hak menentukan pilihan calon presiden. Misalnya kita aktif datang ke TPS dan melakukan pencoblosan. Artinya ada tindakan yang kita lakukan. Berarti jika ada tindakan yang kita lakukan berarti itu bisa dikatakan sebagai keaktifan kita untuk menggunakan hak kita. Sedangkan hak pasif itu adalah hak kita untuk contohnya hak kita untuk dipilih ketika mencalonkan diri sebagai calon legislatif misalnya, atau misalnya kalian mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan kalian memiliki hak untuk dipilih. Nah, itu adalah hak pasif, maksudnya tidak ada tindakan yang kalian lakukan. Jadi dari hak untuk dipilih itu tadi. Kemudian ada hak positif. Hak positif adalah hak yang diperoleh seseorang yang menuntut pelayanan dari negara. Sedangkan hak negatif adalah hak seseorang yang berdiri sendiri dan tidak ada campur tangan dari pihak lain termasuk negara. Jadi hak positif ini contohnya seperti kita berhak diperlakukan sama di mata hukum, berhak memperoleh keadilan dan lain-lain, yang mana hal tersebut hanya bisa diperoleh dari pelayanan negara. Artinya kita bisa yang memperlakukan kita sama di mata hukum itu kan dari pelayanan dari negara. Kemudian hak negatif seperti misalnya ketika kita contohnya hak negatif itu adalah memiliki hak untuk hidup, berserikat dan berkumpul, hak untuk berpikir dan lain-lain, yang mana hal tersebut bisa diwujudkan dari diri sendiri tanpa perlu pelayanan dari pihak lain termasuk negara. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan dari Mbak Yulia Rizky kelas 12 IPS 1. Mengapa WNI harus menuruti dan menghargai hak dan kewajiban seseorang, dan mengapa hak dan kewajiban itu berbeda? Ya, jadi karena ini yang pertama dulu, mengapa WNI harus menuruti dan menghargai hak dan kewajiban seorang? Karena setiap negara itu memiliki peraturan sendiri-sendiri ya, termasuk Indonesia, di mana yang menjadi dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negaranya. Sehingga kita harus menaati apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dan dengan menghormati atau menghargai hak dan kewajiban orang lain, maka ketertiban akan terwujud dengan mudah. Maksudnya ketertiban di sini adalah ketertiban umum ya. Dan ketertiban umum itulah yang sebenarnya ingin diwujudkan oleh negara. Makanya dalam undang-undang diatur sedemikian rupa mengenai hak dan kewajiban warga negara agar jelas dan tidak menimbulkan ketimpangan. Kemudian mengapa hak dan kewajiban itu berbeda? Saya sebenarnya kurang paham ya dengan pertanyaannya. Mengapa hak dan kewajiban itu berbeda? Ya jelas berbeda ya. Karena kewajiban itu adalah hal yang harus dipenuhi, sedangkan hak adalah hal yang harus kita terima. Keduanya merupakan keharusan memberi dan keharusan menerima. Kalau hal tersebut tidak berjalan seimbang, maka akan terjadi konflik. Misalnya, jika kamu bekerja sebagai seorang
bekerja sebagai seorang pelayan misalnya, pelayan restoran. Kewajiban kamu adalah melayani tamu di restoran tersebut. Dan hak kamu adalah mendapatkan upah dari jerih payah kamu melayani tamu yang ada di restoran. Ketika hak kamu tidak diberikan, apakah kamu akan diam saja? Lalu misalkan kamu tidak melaksanakan kewajiban kamu sebagai pelayan restoran, apakah bos kamu juga akan diam saja? Nah, tentunya tidak ya. Jadi pasti akan ada komplain baik dari kamu ataupun dari bos kamu. Dan tinggal di mananya yang tidak dilaksanakan, apakah hak yang tidak diberikan ataukah kewajiban yang tidak dilaksanakan. Begitulah hak dan kewajiban, saling berkaitan dan harus jalan beriringan. Untuk tugas di pertemuan kali ini, jadi silahkan kalian mencari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, atau mungkin bahkan kalian pernah mengalaminya ya, dikerjakan seperti biasa. Dan selain kasus pelanggaran HAM, silakan nanti tolong yang contoh pengingkaran kewajiban yang tadi saya berikan, ada nomor 1 sampai 5. Tolong untuk contoh nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 tolong dicarikan. Jadi tugasnya adalah mencari pasal-pasal atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan contoh nomor 3, 4, dan 5. Misalnya yang nomor 3, membuang sampah sembarangan, itu diatur dalam pasal berapa, undang-undangnya apa, atau mungkin kalau di Undang-Undang Dasar 45 itu ada, silahkan ditulis ya. Dijadikan satu dengan tugas yang tadi, yang pelanggaran HAM, itu silahkan dikerjakan di kertas seperti biasanya, diberi nama dan kelas. Jangan lupa dikirim maksimal 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya ya. Jangan sampai untuk tugas itu tidak dipenuhi ya. Saya mengharapkan tugasnya bisa dikumpulkan tepat waktu ya. Saya kasih jangka waktunya lumayan lama biar kalian nggak keteteran mengerjakannya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya banyak kekurangan ataupun kesalahan ya. Semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Jangan patah semangat walaupun kondisinya masih belajar dari rumah. Kalau ada pertanyaan silahkan japri saya, akan saya bahas di pertemuan yang selanjutnya. Dan tentunya kita berdoa semoga kita bisa segera bertatap muka ya, jadi bisa pelajaran seperti dulu ya. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.